Tansani Fadil Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini? Alhamdulillah baik kak. Baik, hadir juga bersama kita ada Kak Raisa Salsabila Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore kali ini luar biasa Mitra Pas ya, karena sekali lagi kita membahas satu topik ini ya, tentang bergerak cegah stunting. Satu suara, satu aksi remaja bergerak cegah stunting. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang nanti ingin bergabung ya, berdialog bersama narasumber, ngobrol lah, silakan. Saya buka banyak pintu ya, banyak media bisa Anda manfaatkan. Anda bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual. Ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM 42. Kemudian boleh telepon ya, silakan di 0295 385 877. Kemudian untuk WhatsApp Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun pesan, silakan monggo suka-suka Anda di 085277 999 101. Oke, ini cukup menarik Mitra Pas karena sekali lagi kita membahas tentang remaja bergerak cegah stunting. Dan karena stunting ini kan bisa dikatakan dari beberapa dari beberapa tahun ya, semuanya harus ngeroyok gitulah. Lintas sektor harus membantu, yang remaja, kemudian yang media, kemudian juga ahli gizi, stakeholder pemerintah juga, pokoknya macam-macam lah. Ini harus saling membantu supaya masyarakat atau juga anak-anak Indonesia ke depan, generasi muda sudah tidak stunting. Sebegitu pentingkah stunting ini sehingga kita kroyok bareng-bareng ini? Mungkin bisa diberikan spill dikit nih sebelum kita lebih dalam, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih semuanya. Halo, selamat sore. Jadi pertama kita harus kenalan dulu sama apa itu stunting ya kak ya. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuhnya seorang anak akibat kekurangan gizi secara kronis atau terkena infeksi yang berulang. Nah dampaknya apa kak? Boleh bantu juga. Nah dampaknya itu juga. Oke teman-teman, jadi dampak yang kita sebabkan dari stunting ini, yang pertama, yang pastinya kak ya kak, akan terjadinya penurunan kecerdasan tuh. Nah yang kedua juga sistem imun yang menurun. Ada juga yang bilang kalau anak-anak stunting itu pendek ya kak? Yap. Nah itu betul banget. Jadi anak-anak yang terkena stunting itu umumnya bertumbuh pendek dan tidak bisa tumbuh tinggi sesuai usia yang seharusnya. Kayak gitu. Jadi kenapa berbahaya? Ya karena pertumbuhannya sangatlah terhambat. Seperti itu kak. Nah sedikit tambahan teman-teman juga, ini kenapa kok menjadi suatu isu yang sangat penting di Indonesia. Ini mengingat pada saat itu Indonesia sempat jadi perhatian dari WHO kak. Jadi dulu WHO itu mentoleransi 30% dari 20% dari setiap negara dari total bayinya. Namun Indonesia sendiri itu mencapai angka 30% pada tahun 2021 itu, sehingga menjadi suatu perhatian penting bagi pemerintah juga nih. Jadi gitu yang menyebabkan kenapa sih stunting itu jadi perhatian banget sih di Indonesia itu. Bahkan kita kroyok bareng-bareng ya. Nah gitu kak, yang jadi kenapa sih kok stunting harus kita kroyok nih? Karena memang ini PR kita bersama Mitra Pas. Bisa dibayangkan kalau misalkan generasi kita, ya mohon maaf ya, kalau orang Jawa kan kuntetan seperti itu. Mana bisa kita bersaing dengan orang-orang luar negeri yang tinggi-tinggi. Semalam kalah kita ya. Itu mungkin salah satunya ya. Oke. Ya seperti itulah kira-kira, makanya harapannya ke depan tim-tim sepak bola Indonesia juga tinggi-tinggi dan keker-keker Mitra Pas. Tapi ya. belum tentu kak, yang pemain sepak bolanya juga belum tentu stunting loh. Kan juga bisa jadi itu genetik dari pendahulunya. Ya, makanya ini harus kita kroyok biar tinggi-tinggi semua ya. Amin. Kemudian pola pikirnya karena sehat semuanya, gizinya tercukupi sehingga sekolahnya benar, dan juga nanti ke depan akan menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan yang sudah tua-tua ini Mitra Pas ya. Oke, kita akan ngobrol tentang ini lebih dalam lagi, jadi pastikan untuk Anda tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati ya. Ini yang menarik ya, apa yang dimaksud dengan stunting dan pada usia berapa sih kondisi ini biasanya mulai terjadi? Apakah juga kalau lahir mak precat gitu sudah ketahuan wah stunting nih, atau harus ada parameter-parameter tertentu? Yang dimaksud stunting itu lebih detailnya seperti apa nih? Mohon pencerahannya, silakan. Oke, jadi yang dimaksud dengan stunting ini itu adalah kondisi gagal tumbuh pada
anak di usia 1000 hari pertama kehidupan nih. Ini yang biasanya diperhatikan itu di 1000 hari pertama kehidupan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang, disebabkan oleh infeksi berulang dan sistem psikososial yang terhambat. Jadi cukup untuk waktu yang diperhatikan itu di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kapan sih 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan itu ketika bayi itu masih dikandung oleh si ibunya hingga usianya itu 2 tahun. Jadi disitulah titik utama kita buat mencegah stunting. Jadi belum tentu bayi yang lahir langsung itu dianggap stunting, itu belum tentu. Yang boleh menentukan bayi stunting itu dari ahli medis yang benar-benar ahli. Jadi kalau kayak kita ini belum bisa memastikan atau belum bisa mendiagnosa seseorang itu kalau si orang ini tuh stunting. Jadi belum tentu dia itu stunting. Nah, karena itu ahli ya, yang bisa mengatakan ahli kesehatan, ahli gizi juga ya. Iya, betul. Oke, dan ini cukup penting, jangan sampai kita, wah anakmu stunting, wah, orang tua bisa marah kan ya. Nah, Mitra Pas, ini yang cukup penting juga untuk kita pahami. Makanya untuk mengetahui ini kan biasanya masyarakat kita ini kan sering ada di posyandu ya. Yep. Di sana nanti akan kelihatan atau ketahuan langsung. Loh, kok tinggi badannya kok segini, perkembangan kesampingnya kok segini. Nah, semuanya ini akan terukur ya, akan diketahui sehingga apabila ada gejala-gejala atau hal-hal pertanda stunting nanti akan ada pendampingan. Kemudian sepertinya juga akan ada ini ya, ada tambahan-tambahan gizi ya, support seperti dari pemerintah ya. Oke. Dan beberapa hal juga Mitra Pas yang cukup penting untuk kita ketahui. Ini kan stunting dianggap sebagai masalah yang bisa dikatakan ya cukup besar ya bagi masa depan Indonesia. Karena itu tadi harapannya kalau anak-anak sehat, kita akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, karena ya semuanya serba bebas. Bangsa lain sudah masuk dan bekerja berkarir di tanah kita. Tetapi kita juga tidak bisa ngusir. Satu-satunya jalan kan harus benar ini ya. Fisiknya benar, pola pikirnya benar, dan gizi kita benar sehingga kita bisa bersaing. Ini bagaimana ini? Oke, untuk membantu untuk menjaga anak-anak supaya mampu untuk bersaing di kancah global, kita harus tahu dulu kayak bagaimana sih bentuk dari stunting itu. Jadi sehingga kita bisa menghindarinya, kemudian gimana untuk mencegahnya. Jadi mungkin ini kita bisa kenalin mungkin dari dampak atau cara mencegahnya, Kak. Karena ini masalah besar ya bagi Indonesia ya. Jadi kita harus tahu tanda-tandanya, kemudian gimana untuk mencegahnya. Oke. Itu sebetulnya masalah ini diketahui mulai sejak tahun kapan sih? Dan besar itu loh, sehingga kita harus keroyak bareng-bareng supaya masyarakat lebih lebih sehat ya. Sudah lama bisa dikatakan seperti itu ya. Betul sekali Kak. Bisa dikatakan sudah waktu lama. Kalau untuk pastinya kapan sih yang waktu yang di penilaian itu ya diketahui ya. Nah, sebenarnya itu belum tahu kapan ya. Kita juga belum tahu kapan, tapi kalau sempat yang dikatakan di internet itu sempat ada tahun 2021 sih Kak, menurut WHO itu sendiri suatu. Itu penilaian WHO ya. Nah, iya. Jadi dulu di WHO itu kan masih mentoleransi suatu negara itu di angka 20% kalau nggak salah. Itu mereka mengatakan suatu negara itu kan 20% masih ditoleransi dari total seluruh bayi di negaranya. Tapi di Indonesia pada tahun itu di angka 30% Kak. Nah, itu kan bisa dibilang gede masih ya? Gede banget toh. Jadi disitulah harus benar-benar kita keroyok. Bisa nggak bisa. Jadi gimana pun cara mencegahnya itu yang harus kita sosialisasikan dan implementasikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Ya, padahal bumi kita ini kan kaya ya. Yep. Apalagi kita hidup di Kabupaten Pati, Jawa Tengah Indonesia, dekat laut. Ikan banyak, harga terjangkau, ya kan? Tanahnya juga mau ditanamin apa aja insya Allah muncul lah ya, bisa ya. Dekat dengan gunung, buah-buahan full. Tapi kenapa ini masih bisa terjadi? Nah, ini yang harus kita keroyok. Apakah masyarakat kita jarang makan ikan? Nah, ini juga ya harus kita cek lagi Mitra Pas ya. Ataukah masyarakat kita ogah-ogahan minum buah, padahal buah-buahan di tempat kita murah ya. Yep. Pisang murah. Aku beli di pasar 5.000 udah dapat kok. Udah dapat banyak ya. Iya. Oke. Yang jadi masalah memang keseriusan atau masyarakat menghilangkan, padahal
di sekitar kita ini kan katakanlah nyandung nyempar harus seperti Iya. itu ya. Banyak. Hanya saja masyarakat kita rata-rata kalau sarapan lauk karbo sih mie goreng ya kan. Itu juga bisa pengaruh itu Kak. Mhm. Nah, Oke. Kalau Kak Tansani Fadil Ramadan ini sekolahnya di mana sih? asal sekolah ya Kak. Untuk asal sekolah saya itu di SMA Negeri 3 Pati. Nah dekat sini Ti. Oke, lumayan deket ya. Oke, sekarang kelas berapa nih? Alhamdulillah sekarang kelas 12 atau yang bisa disebut 3 SMA. Kelas 3 SMA ya. Oke, kalau Kak Raisa Salsabila Al-Ghifari asal sekolahnya dari mana? Selamat sore, saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati atau Man 1 Pati. Oh, deket sini ya. Iya, tetangganya pas FM Oke. nih. Kelas 12 juga. Iya, betul. Baik, dan kita membahas sekali lagi Mitra Pas, remaja bergerak cegah stunting. Dan untuk Anda sekali lagi yang ingin bergabung, silakan ya bisa masuk di 0295385877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Ini yang cukup menarik ya. Tadi sempat kita spill dikit. Kita kan katakanlah Indonesia secara keseluruhan ya. Ini kan bisa dikatakan tanahnya gemah ripah loh jinawi katanya gitu ya. Yap. Mau nanam apa aja insya Allah tumbuh lah subur. Dekat dengan laut ikan juga banyak, harga cukup terjangkau. Dekat dengan gunung juga tumbuhan ijo-ijonan banyak. Buah-buahan pokoknya nyandung nyempar lah, harga juga cukup terjangkau. Nah kok bisa-bisanya stunting ini, faktor penyebab utama yang bikin stunting ini apa sih sebetulnya? Apakah karena masyarakat ogah makan yang bagus-bagus itu, yang buah-buahan pisang segala macam, atau gimana nih? Karena kita kan deket semuanya, harga terjangkau. Ini apa faktornya nih sebetulnya nih? Dengan alasan malas makan makanan yang sehat dan milih makanan yang enaknya aja, itu juga salah satu faktor Kak. Apalagi yang udah ditanemin dari anak masih kecil, masih masa pertumbuhannya. Mungkin dikasih makanan yang instan aja, sayurnya nihil, buah-buahannya nihil, alhasil pertumbuhannya bakal terhambat. Selain itu juga yang bikin anak-anak gampang terkena stunting itu adalah kondisi lingkungan yang tidak bersih atau sanitasinya kotor Kak. Ini juga masih ya, kita PR besar di situ ya. Nah, betul. Kayak gampang kena DB juga yang seperti itu, Kak. Ini juga masyarakat kita cenderung biasanya AB lah, nanti bersihkan nantilah, akhirnya numpuk-numpuk ya. Kita lihat biasanya kan kalau di forum-forum apalagi di Facebook itu kan banyak ya sungai-sungai yang sampahnya banyak ini ya. Ini kita butuh kesadaran bersama sebetulnya. Ternyata itu juga bisa sebagai faktor ya. Iya, Kak, sangat mendukung, sangat berisiko mempengaruhi untuk stunting itu sendiri. Oke, karena masyarakat pada umumnya ya kita mikirnya kan dari sisi makanannya saja. Ternyata lingkungan juga ini ya punya andil besar ya. Oke, faktor yang lain apa lagi kira-kira ya? Kesadaran masyarakat yang lain. Mau nambahin dong Kak? Oh, boleh. Tadi kan bilang tuh banyak karena Indonesia ini kan kaya nih, kaya kan gemah ripah loh jinawi ya. Gemah ripah loh jinawi. Nah, selain dari faktor makanan nih, ada juga faktor pengetahuan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat, terutama keluarga sepasang calon pengantin yang nggak tahu caranya mencegah stunting itu gimana. Jadi itu juga jadi salah satu penyebab dari stunting itu sendiri. Jadi walaupun Indonesia ini kaya akan berbagai macam tanaman, berbagai macam sumber daya alam, Indonesia juga masih minim akan pengetahuan mereka tentang stunting itu sendiri. Jadi ya ini gunanya kita, gunanya media di sini juga buat mengedukasi teman-teman soal penyebab stunting itu sendiri. Jadi teman-teman juga bisa mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke. Dan masih banyak juga di masyarakat kita ya cara makan kuah ini juga banyak yang salah kaprah, karena biasanya orang kalau berpikir kuah itu bukan sayurnya, bukan daunnya, tapi duduhnya. Betul. Dia mikir kan sudah larut di dalam air, makanya tak uyup saja. Lah daunnya nggak ikut dimakan. Ini kan masih banyak seperti itu ya. Padahal yang penting itu ya daunnya itu yang hijau-hijau itu kan. Sekali. Oke. Nah, itu faktornya juga banyak ya Mitra Pas, sehingga kita harus selalu kampanye bahwa kalau kita makan itu juga harus gizinya seimbang. Itu kan yang sedang, kalau 4 sehat 5 sempurna generasi 80-90-an. Sekarang kan gizi seimbang ya. Iya, metodenya gampangnya diingat dengan isi piringku isi piringku ya. Betul.
Oke. Nah, ini yang berkaitan tentang gizi seimbang juga. Mengapa pola makan gizi seimbang penting dalam pencegahan stunting? Ini juga masyarakat harus kita edukasi nih. Sepenting apakah sih itu? Bukankah makan kalau yang penting sak piring, nasinya banyak, yang penting kan kenyang. Nah, kemudian bisa kerja lagi dan seterusnya. Harus seperti itu kan sudah cukup. Apakah mesti seimbang-seimbangan? Kalau nggak seimbang, yang penting kan kenyang kan udah selesai. Apakah harus seimbang atau yang penting kenyang saja nih kira-kira atau bagaimana? Kenyang belum tentu gizinya seimbang loh. Oh, belum tentu ya? Iya Kak, kenyang itu bisa aja cuma karena karbohidratnya. Sama kayak makan mie sama nasi tuh, pasti kenyang banget. Iya. Nah tapi gizinya ada di mana? Sayuran, serat, kemudian zat besi. Nah kan mereka belum punya. Maka dari itu perlulah gizi seimbang yang dari isi piringku tadi. Ada tuh pedomannya. Ada hitung-hitungannya ya Kak? Ada. Oke. Nah, jadi tambahan juga teman-teman. Kalau tadi kan yang kakak di sebelahku ini bilang, Raisa itu bilang kalau itu dapatnya dari zat besi juga dari protein dan karbohidrat nih Kak. Nah, itu teman-teman juga kalau belum tahu zat besi ini dapatnya dari mana. Nah, zat besi itu teman-teman bisa dapetin dari daging-dagingan, daging merah, ayam. Nah, jadi buat teman-teman yang makannya masih pakai nasi sama mie, nah itu tambahin lah Kak, tambahin juga sama daging atau enggak sama sayuran teman-teman. Karena kalau kalian tahu nanti juga itu manfaatnya juga buat teman-teman sendiri, buat dapetin manfaat dari makanan yang teman-teman makan. Dan juga semua itu harganya enggak mahal banget. Enggak mahal, terjangkau ya. Nah, betul sekali Kak. Karena kita juga bisa dapetin di pasar-pasar tradisional, terutama pada daging-dagingan. Daging juga harganya mungkin bagi sebagian orang bisa dikatakan murah, bisa dikatakan mahal, tergantung dari mana mereka mendapatkannya. Dan itu juga harus teman-teman konsumsi semuanya. Dan zat besi juga bisa didapetin dari daun sayuran hijau ya Kak ya. Iya betul. Nah, mereka juga punya zat besi nih. Meskipun kelihatannya cuma serat-serat aja. Nggak semuanya harus dari hewani ya. Nah, ada yang dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran ya. Oke, pokoknya saling melengkapi. Tumbuhannya juga ada zat itunya. Kemudian yang hewani juga ada ya, mitra pas saling melengkapi. Nah, ini juga berkaitan tentang kan masih ada program ya, yang putri-putri ini kan sering mendapatkan pil penambah darah. Iya betul. Ya, di sekolah-sekolah. Tambah darah. Nah, itu juga kadang ada beberapa anak yang nggak diminum ya. Padahal juga ini cukup penting ya. Ya itu salah satu PR buat teman-teman di madrasah yang biasanya tugas bagiin gitu. Biasanya kami dari UKM, terus ada PMR dan juga PIK remaja. Itu benar-benar PR kami. Jadi banyak strategi yang dikerahkan supaya teman-teman itu benar-benar mengkonsumsi sehingga nggak sia-sia gitu dikasih tablet tambah darahnya. Oke. Karena kebanyakan kalau ibu-ibu hamil apalagi yang calon pengantin baru nih, tak kasih tahu ya, karena ada banyaklah kasus ketika dicek triwulan pertama ya, atau 1 atau 2 bulan biasanya kan langsung dicek. Kebanyakan itu ya kekurangan zat itu tadi ya, gara-gara ya pada saat dulu masih sekolah tidak pernah diminum sih, tidak pernah. Sebetulnya apa sih yang membuat mereka nggak mau minum itu, bikin malas atau bagaimana sih? Kan tinggal nelen saja itu. Kalau berdasarkan dengar dari keluh kesah teman-teman ya Kak, itu ada yang punya sugesti kalau tablet tambah darah itu amis. Padahal cuma sugesti sebenarnya tuh. Gak amis-amis banget kan ya? Gak ada malah Kak sama sekali. Justru kalau dijilat itu rasanya manis karena dia dibuat dari selaput gula. Itu kalau yang dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi dia kan generik, itu manis karena dia berasal dari selaput gula. Biasanya selain punya sugesti itu karena memang sudah punya habit, gak bisa nelen obat. Tapi kadang sudah kami berikan untuk tips nih buat minum tablet tambah darahnya, yaitu dengan dibarengi makan pisang atau jus perasan jeruk. Nah itu bagus banget karena perasan jeruk kan, sari-sari jeruk itu punya banyak vitamin C Kak. Nah itu dia punya kandungan yang bisa bantu tubuh kita nyerap zat besi itu. Jadi daripada minum pakai susu, kopi atau teh yang justru menghambat, kami selalu sarankan dengan air putih atau perasan jeruk tadi. Nah ini menarik ya, kopi sama teh itu juga kurang bagus ya karena dia menghambat penyerapan zat besi ya. Iya betul sekali. Oke, jadi percuma kita makanannya sudah bagus-bagus, daging-dagingan, sate-satean ya, harganya sudah mahal. Begitu makan terus minumannya teh, ya percuma. Ya gimana ya, kurang maksimal ya. Akhirnya badan kita ya
kayak dapat ampasnya saja Nah. ya. Ini juga harus Mitra Pas ketahui ya teman-teman, jangan sampai makanannya sudah bagus-bagus, daging-dagingan, pokoknya sudah mahal, tetapi cara minumnya, masalahnya ada iklan itu loh. Kalau nggak keren, kalau nggak minum yang teh, ya itu loh, itu kan iklannya kan apa namanya mendarah daging ya, sehingga makan apapun minumnya ya itu, nah itu kan repot ya. Sehingga padahal itu juga kurang bagus kan, karena jeda makan dengan minum teh itu kan ada yang mengatakan minimal 3 atau 4 jam kan ya. Rata-rata lah ini habis makan terus minumannya itu ya gizinya nggak bisa terserap dengan bagus kan ya. Oke, ini juga ada yang bertanya di WhatsApp di 085277999101 dari 877. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya gimana sih cara mengkonsumsi makanan dari kalangan yang kurang mampu? Padahal makanan yang disebutkan ini padahal makanan yang disebutkan tadi kan mungkin dari kalangan berada. Nah ini dia. Siapa bilang cuma dari kalangan berada? Karena kalau kita hidup di Pati Jawa Tengah ini kan dekat dari semuanya ya. Iya, betul. Ini bagaimana solusinya nih? Makanan yang sekarang ada di Kabupaten Pati itu kayaknya juga semuanya terjangkau ya. Oke, ini gimana nih? Karena ternyata banyak masyarakat kita yang dipikirnya itu yang mahal-mahal itu loh, yang kayak di TV-TV itu loh yang paling bergizi. Padahal di sekitar kita banyak ya. Betul. Oke, mau jawab nih. Nah, jadi kita mau izin jawab ya. Jadi teman-teman mungkin dari kalangan kurang mampunya seberapa ini? Kalau masih teman-teman masih memiliki penghasilan, teman-teman bisa tuh dapetin protein nih yang paling penting. Protein dari yang paling murah itu telur, teman-teman. Nah, telur ini kalau sebagian orang kok sering itu kita kan kalau di rumah kalau makan 3 telur itu udah dimarahin ya Kak, udah dimarahin ibu atau bapak. Jadi teman-teman, kalau kenapa sih kok telur? Nah, telur ini kalau kemarin aku tuh sempat beli telur 1/4. Nah 1/4 itu harganya 7.500. Isi berapa itu ya? Isinya 4. Oh lumayan ya, udah Nah, banyak ya. kalau kita lihat satu telur kan mesti udah harganya mungkin nggak sampai 2.000 tuh. Nah nggak sampai 2.000 dan satu telur itu udah dapat 6 protein dan penyerapan proteinnya itu hampir 100%. Bayangin. Dan dibandingkan dengan ayam itu sendiri, ayam kan mungkin harganya bisa dibilang di atas ya, bisa dibilang 10.000 baru dapat 1/4. Nah ayam itu aja penyerapannya nggak sampai 100%, mungkin di angka 90%-an. Secara hitungan medis ya, secara hitungan gizi ya. Malah dibandingkan lebih kencang si telurnya kan. Padahal telur sendiri harganya lebih murah dan penyerapannya juga lebih kuat. Dan kita juga bisa nyimbangin proteinnya juga dengan nasi, juga dengan sayur-sayuran. Sayur paling juga bisa dibilang murah ya di pasar itu. Terjangkau ya. Nah, terjangkau, apalagi yang sayur-sayuran hijau kayak bayam atau kangkung ya. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku dapetin. Bisa tambahin dari buat teman-teman semua yang minim budget buat ngeluarin budget buat makan makanan yang nyimbangin porsi piringnya. Ada tambahan Kak Raisa? Oke, apalagi mungkin anak kos ya yang pengeluarannya harus dibatasi juga. Ada satu ikan yang enak banget olahannya tapi juga nggak mahal. Jadi kita tuh kalau mau cari bahan makanan jangan cari yang terkenal atau kayak punya prestis, mungkin salmon atau apa gitu ya. Nah padahal kita di Indonesia ini punya ikan yang murah dan enak tapi juga punya sumber gizi yang keren banget, yaitu ikan pindang. Aku paling favorit ini kalau dibikin sarden. Kalau jadi bahas makanan ya. Karena emang kalau udah soal makanan itu Masya Allah sih. Karena emang sumber utama kita ya untuk bisa bergerak dan juga beraktivitas dengan baik gini. Dan juga dari ikan itu kita juga dapat omega 3 yang baik buat otak. Nah, itu dia, makanya penting banget ya buat pencegahan stunting itu dari jadi buat pencegah juga nggak perlu mahal-mahal ya Kak ya. Kita juga bisa mulai dari yang lebih murah dengan budget mungkin yang uang sakunya 5.000 atau enggak 10.000 itu udah dapat. Kalau 10.000 udah dapat paket lengkap sih itu, udah bisa dapat protein, serat dan juga karbohidrat.
Oke. Nah. Apalagi yang misalkan di kampung-kampung atau dimanapun yang lahannya rada besar atau ada lahan sedikit nggak apa-apa itu sambil nanam-nanam Oh ya. iya, betul bisa Masih itu. bisa ya. Kalau di kamu kan kita kan kenal dengan ramban itu ya, ramban kulupan itu juga bagus ya ternyata ya. Karena biasanya kalau di kampung-kampung kan nanam bayam langsung banyak itu, langsung bisa dengan bisa nyebar kemana-mana akhirnya ya. Tanpa nanam juga kadang kita minta ke tetangga juga dikasih biasanya ya. Enak Iya. kalau di kampung. Nah, Oke, karena kalau di Pati ini kan mau ditanam apa saja insya Allah bisa lah ya. amin. Oke, aman ya Mitra Pas ya. Aman. Dan kalau daging-dagingan kan nggak harus daging ya. Nggak harus. Nggak harus. Mungkin kalau yang pengen makan daging itu bisa nabung. Kalau itu kita lihat dulu pengeluaran kita ini berapa. Jadi juga kita harus bisa manajemen keuangan kita sendiri. Kalau yang pengen bener-bener ibaratnya kalau zaman sekarang itu apa nggak self reward. Self reward. Nah, kalau yang pengen makan daging itu bisa tuh makan. Kalau yang aku tahu ini aku seringnya sih ayam sih Kak. Kalau ayam kan aku belinya yang seperempat kayaknya. Itu seperempat apa setengah ya. Pokoknya udah dapat 10.000 itu. 10.000 udah dapat dada ayam itu. Nah, itu juga bisa dibilang protein yang didapatkan juga banyak. Tapi lebih daya serapnya itu lebih banyak telur sih. Nah, jadi teman-teman kalau memang pengen daging, teman-teman bisa memanajemen keuangannya teman-teman buat nyisihin pengen daging ya udah nabung sisain berapa gitu Bu. Terus hari apa pengennya makan daging ini, mungkin pas weekend gitu buat nyisihin uangnya tadi. Jadi ada kok daging yang murah ya. Kalau dari pengalamanku dari ayam itu. Oh iya, sama ikan sih. Ikan juga daging. Ikan juga daging ya. Iya, sampai lupa aku. Baik itu ikan dari produksi laut ataupun air tawar bisa semua ya. Bisa. Oke, jadi selalu ada solusi Mitra Pas ya. Jadi nggak ada alasan buat mau mencegah apapun. Selalu ada solusi Mitra Pas ya. Pokoknya jangan sampai putus asa. Daging juga kalau ikan kan lebih murah lagi kan tentunya ya. Oke, ikan apapun itu bisa dikonsumsi, makanya kita harus jeli-jeli untuk milih-milih ikan yang bagus seperti apa. Makanya kita harus latihan ya. Kalau ini nanti kita akan paham, ikan yang bagus seperti ini, insya Allah juga gizi kita akan seimbang lah, terpenuhi lah, aman ya. Gimana, masih ada yang kurang paham mungkin ya dari 77, silakan bisa bergabung kembali di 085277999101. Pokoknya selalu ada solusi. Dagingnya bisa self reward itu tadi ya, mungkin bisa seminggu sekali atau bagaimana bisa diatur nanti. Penting jangan wagyu. Oke. Dan beberapa yang ingin bergabung masih juga saya tunggu. Anda bisa bergabung di 085277999101. Silahkan, atau bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung masih juga saya nantikan. Anda bisa bergabung di 085277999101 juga ya. Telepon juga boleh di 0295385877. Nah, ini berkaitan tentang gizi juga nih ya. Apa saja zat gizi penting yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk mencegah stunting pada bayi, karena stunting ini kan ada erat kaitannya dengan ibu ini ya. Apalagi karena sejak awal ini masalahnya ibu-ibunya itu tadi nggak mau ikut program minum pil penambah darah itu tadi ya. Makanya ketika cek itu kebanyakan Mitra Pas itu masanya di situ, dan itu harus nebus penambah darah dan ngantri dokter spesialisnya lama sampai jam 1 pagi ya. Itu gara-gara Anda ini tidak mau minum pil yang disediakan di ini ya, pihak kesehatan yang datang ke sekolah-sekolah itu ya. Oke, ini apa nih yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Termasuk itu tadi ya, pil itu tadi ya. Oke, jadi kalau pil sendiri itu sebenarnya dia adalah hanya tambahan teman-teman. Nah, untuk utamanya kita perlu banget yang namanya zat besi. Nah, tadi ya suplemennya adalah tablet tambah darah. Selain itu adalah protein. Tadi udah dijelasin kalau kita bisa dapat protein yang tinggi banget dari telur, kemudian daging-daging kayak gitu. Hewani dan nabati ya. Iya, betul sekali. Kemudian selain zat besi, kemudian protein, ada juga vitamin. Nah, vitamin ini kan umumnya kita tahu dari buah-buahan ya. Nah, buah di Pati juga terjangkau banget ya Kak ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya kita sampai
merelakan merelakan kebutuhan vitamin kita hanya karena nggak mau makan buah atau makan sayur juga nih. Pisang juga banyak ya. Iya, Masalahnya betul disepele banget. sih. Alah kok pisang? Lawang pepaya juga banyak kan ya, dan murah meriah ya. Nah, bener banget. Oke, di pekarangan-pekarangan ada lah ya, makanya nanam, ayo pada nanam Mitra Pas ya. Nanam dan kita ternak ikan sendiri teman-teman. Itu juga bagus. Nah, pola makannya juga harus bener juga ya, jangan sampai waktunya makan siang nanti-nanti. Nah, ini repot ya, karena makan idealnya kan 3 kali sehari ya. Iya. Kalau dinner makan malam sebetulnya kurang tepat, adanya makan sore kan ya. Iya, Masalahnya orang Indonesia kan makan ya habis maghrib rata-rata. Dikirain makan malam, tetapi yang bagus sebetulnya ya jam-jam segini ini ya, deket-deket maghrib ya. Dengar juga kurang dari jam 6 ya Kak. Tapi kita sudah terbiasa habis sisa habis maghrib ya nggak apa-apa. masalahnya. Atau Oke. kalau udah terlanjur kebiasaan Kak, bisa diubah sedikit, yaitu maksimal 1 atau 2 jam sebelum tidur nih. Jadi kita punya tubuh ini masih punya waktu buat mengolahnya kayak gitu. Oke, nah pola makan juga cukup penting dan harus ini ya. Yang namanya Teratur. pola itu teratur Mitra teratur. Pas. Jangan asal-asalan aku belum lapar kok, makan nanti-nanti aja. Akhirnya makan siangnya bablas jam 3. Ini kan kacau ya. Ya malah jadi rusak tuh. Oke, nah itu dia Mitra Pas ya, perlu Anda ketahui. Dan ini yang juga tanya kembali, ini dari 941, bisa pakai nama, dari Aula yang sudah bergabung, terima kasih. Kak mau tanya dong, Kakak Duta Genre, kalau kebanyakan makan protein malah berbahaya nggak sih? Mohon pencerahannya. Oke. Mentang-mentang protein enak ya, telur Oke, terus betul, nanti betul, bikin betul. orek-orek atau omelet terus. Nah, Lupa nasinya, ini bahaya atau enggak? Misalkan Oke. ya kebanyakan, ini duitnya banyak nih soalnya nih, kepengen Boleh, makan telur-teluran atau kebanyakan yang protein. Oke, boleh, Mohon boleh, pencerahannya. boleh. Oke, aku mau jawab ya. Oke, kita sapa dulu. Oke, halo Kak Aula. Halo. Terima kasih ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Aula. Oke, aku mau jawab ya. Kalau kelebihan protein bukannya bahaya ya? Oke, ini sedikit, kalau bisa dibilang bahaya, iya juga bisa dibilang bahaya karena juga bisa menyebabkan sembelit sama diare. Nah, tapi juga kita harus seimbangin sama serat juga, sayur-sayuran yang lain juga, biar nanti apa yang keluar juga nggak sembelit ataupun diare. Nah, dan juga teman-teman, kalau bisa dibilang sedikit pencerahan juga, bisa dibilang kelebihan protein apa enggak, kita ini sebenarnya bisa, kalau dikatakan sulit buat mencukupi kebutuhan protein. Malah kesulitan ya? Nah, iya, kenapa sih? Karena kalau bisa dibilang, kalau orang yang pengen gemuk atau pengen naikin berat badan, biasanya buat para orang-orang gym itu biasanya patokannya dia ini pakai berat badan dikalikan 2. Nah, tapi kalau buat kita orang awam itu cukup dengan sekitar 0,8 dikalikan berat badan kita sendiri. Nah, kalau kita lebih dari 0,8 dikalikan berat badan, gimana proteinnya? Ya nggak apa-apa, malah justru kalau bisa dikatakan malah justru lebih baik sih, soalnya kita juga bisa mempertahankan berat badan kita segitu. Jadi kalau bisa dikatakan kelebihan protein itu sulit sih. Nah, jadi itu sih sedikit pencerahan dariku, bisa dikatakan sulit malah lebih kalau kelebihan protein. Jadi jawabannya tadi ya, kalau bahayanya apa enggak, kalau bahayanya sembelit sama diare. Kalau kita keseringan makan daging-dagingan tapi lupa makan sayur-sayuran, ya jelas sembelit. Oleh karena itu pentingnya dari keseimbangan gizi tadi. Oke. Gitu Kak Ola. Ya, mungkin dari tambahan dari Kak Raisa. Udah melengkapi banget sih tadi jawabannya Kak Fadil. Oke. Karena emang apapun yang berlebihan itu Nggak baik. nggak baik. Oke, jangan sampai lupa kalau sudah ada kenikmatan makan enak ya. Nah, dibagiin. Ya dibagiin. Yang kedua, jangan sampai lupa untuk olahraga. Nah, penting ya. olahraga penting itu. Karena mereka memang ini semuanya kan saling bertautan. Ya makannya tercukupi, makan tercukupi mager jadi masalah juga nanti. Nah, Kelebihan tuh, nah. itu dia karena olahraganya jarang ya. Oke, minum air putih juga jarang. Padahal air putih juga bagus ya. Itu pokoknya saling bertautan Mitra Pas ya. Kalau udah kelebihan harus kita bisa nguranginya. Ya dengan apa itu? Ya tadi olahraga, teman-teman. Kalau nggak gitu obes nanti Nah, ya. betul sekali. Oke, obesitas juga permasalahan yang menjadi perhatian bersama Mitra Pas ya. Jangan sampai ya. Dan untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini sudah bergabung, terima kasih. Ini juga cukup menarik ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, ada kaitannya tentang ibu hamil, karena ibu hamil ini kan yang nantinya kalau ibunya bermasalah nanti anaknya
biasanya ya kalau bisa ya jangan lah. Tapi biasanya itu misalkan ibunya kekurangan gizi, ini anaknya juga harus penuh konsentrasi penanganan dari pihak medis kan. Apalagi kalau ketika ditimbang berat badannya di bawah standar, ini juga biasanya larinya ke stunting nih kan ya. Nah ini juga ada dampak jangka panjang jika bayi mengalami kekurangan gizi pada masa 1000 HPK. Ini juga cukup penting untuk dilihat atau juga diperhatikan, karena kalau tidak ya nanti repot, karena ini nanti akan ketahuan pada saat pemeriksaan ya. Itu bagaimana itu sebetulnya untuk keterangannya, informasinya? Oke, mungkin Kak Raisa bisa dijelasin kenapa sih? Sebelumnya bisa dijelasin dong HPK itu apa, sama kenapa apa tadi? 1000 hari pertama ya kehidupan, atau HPK. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sama tadi periode emas ya. Sama tadi apa Kak sebelumnya kalau boleh tahu? Kalau ibunya biasanya bermasalah, biasanya anaknya kan disinyalir ya. Kebanyakan gitu ya, rata-rata kena stunting. Ya betul. Ya, jadi hubungannya itu pertama karena ibu kan nanti mengandung anaknya. Nah, kalau dari di kandungan itu ibu kurang gizi, anak yang di kandungan itu dapat apa? Nah, gitu pertanyaannya. Nah, jadi ketika sudah lahir, ibu yang sudah punya habit kurang gizi tadi ya, supaya anaknya tuh tidak terkena yang hal serupa. Jadi memang harus penuh konsentrasi ini dalam menambahkan semua kebutuhan gizi-gizinya. Apalagi di 1000 HPK ini atau usia 0 di janin sampai dia lahir berusia 2 tahun. Nah, itu adalah waktu-waktu emas dalam membentuk tubuh mereka. Jadi kayak gitu. Mengapa 1000 HPK ini penting dan menjadi waktu emas dalam membentukkan tubuh mereka sehingga nggak jadi stunting gitu. Dan nggak kurang gizi lah. Karena stunting itu ketika sudah terdiagnosa stunting itu kan tidak bisa saat dikasih obat ini terus sembuh, nggak kan? Prosesnya panjang Mitra Pas ya. Dan kenapa kok harus di 1000 hari sih? Nah, jadi di 1000 hari itu kan janin masih di tahap pembentukan sel-sel tubuh. Nah, jadi dia juga harus dapat semua nutrisi-nutrisi dari yang dimakan si ibunya. Kayak omega 3 didapat dari ikan, terus juga kalsium dari susu, sama juga dari zat-zat yang lain, kalsium buat tulangnya si bayinya nanti, juga giginya si bayi. Jadi ketika dalam kandungan itu kan si bayi juga nanti dalam pembentukan proses sel-selnya itu. Jadi gitu. Kenapa sih harus di 1000 harinya itu? Karena kebanyakan rata-rata ini ibu-ibu biasanya yang periksa itu ya masalahnya di anemi ya. Karena yaitu tadi erat kaitannya dengan tablet penambah darah itu tadi. Kalau nggak dipaksa diminum di SMP atau SMA nanti pasti ketahuan sama pihak dokter. Pasti obatnya yaitu tadi nanti digencer ya, akan ketahuan pada saat pemeriksaan di pertama. Oh, aneminya kurang ya. Dulu nggak pernah ikut minum di sekolah ya gitu. Sampai sekarang masih kesulitan, ada beberapa teman yang ogah minum ya. Yap, masih banyak ditemukan. Tapi ya selalu kita berikan sosialisasi dan tips-tipsnya selalu digerakkan, difasilitasi juga supaya teman-teman remaja putri ini semakin semangat untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, mereka belum pernah belajar ya. Nanti kalau sambil ngantri di dokter spesialis kandungan sambil ngantuk-ngantuk, nanti akan bisa merasakan, wah dulu taunya begitu, saya akan sehat tentunya ya dengan minum tablet tambah darah atau TTD di sekolah-sekolah. Karena itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh pihak pemerintah sebetulnya ya. Pokoknya anak-anak ini remaja putri sudah dipersiapkan akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh, sehingga di sekolah ini ada program itu ya. Bahkan sejak SMP loh ya. Iya betul, memang selalu diusahakan sejak SMP sudah dipersiapkan. Karena apalagi remaja putri kan sudah mengalami menstruasi ya Kak. Nah itu ada banyak sel-sel yang keluar dari tubuhnya, termasuk darah juga. Jadi kalau nggak dipenuhi atau nggak disokong dengan suplemen tadi, takutnya menjadi semakin tingginya risiko terkena anemi tadi. Oke, terakhir karena kita sudah di penghujung acara ini juga cukup penting ya. Kalian ini kan sebagai remaja atau duta genre. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk berkontribusi dalam pencegahan stunting di lingkungan sekitar kita nih? Apa yang bisa kita lakukan? Oke, jadi buat teman-teman gimana sih cara kita buat berkontribusi ya? Atau kita juga, teman-teman juga bisa ataupun kita. Nah, jadi teman-teman kita harus, yang pertama buat teman-teman harus terus belajar. Jadi kenapa harus belajar? Karena kita juga nggak tahu, jangan pernah capek untuk belajar teman-teman. Dimana nanti ketika kita berkontribusi, nah yang kita butuhkan adalah ilmunya. Jadi kita harus sampai menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki ke orang-orang lain juga. Apapun yang kita ketahui, walaupun itu dari dasar,
sampaikan aja, walaupun itu hal-hal kecil, sampaikan aja. Siapa tahu ilmu yang kita dapetin, ilmu yang kita berikan nanti ke orang lain juga akan disampaikan ke orang lain juga. Bahkan itu akan secara terus menerus sehingga akan menjadi amal jariah ya kan. Dampak yang besar ya. Nah ya betul, dampak yang besar. Itulah peran kita sebagai bukan kita sih, peran kita semua ya. Aku bilangnya kita semua, yaitu dengan belajar dan menyampaikan. Itu. Jangan nyepele kulupan, Nah. jangan nyepele pisang, jangan nyepele papaya atau kates yang biasanya disepele itu ternyata bagus banget ya Mitra Pas ya. Ada yang mau ditambahin silahkan sebelum kita closing. Oke. Mungkin sedikit ajakan buat semua teman-temanku, baik yang remaja maupun bapak ibu yang terhormat yang mendengarkan ini, apalagi yang punya remaja. Mari kita bersama-sama persiapkan remaja kita, mulai dari kita untuk menghadapi segala kemajuan dan persaingan di bangsa ini. Karena apalagi kalau nggak mulai dari kita. Jadi kita harus bergandengan bersama Betul. menciptakan Indonesia yang mampu berkancah di wilayah global lah, seperti itu. Oke. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Yang penting juga ikuti program ya, minum tablet penambah darah karena itu untuk mencegah anemi ya. Bisa dibayangkan kalau aneminya ngelentak-ngelentuk, belajar nggak fokus, lemes, lunglai, 5L ya. Kak ya. Ini bapak ibu harus ngontrol juga. Bu minum apa tidak harus marah gitu ya, harusnya ke anak-anaknya ya. Iya betul, memang kita butuh kontribusi semua pihak nih untuk sama-sama mewujudkan ini. Ya, kita sempat gemes ya, kenapa kok sampai masih ada juga yang nggak mengkonsumsi, nggak nelen pil tablet penambah darahnya, harusnya kan nggak masalah ya ya. nggak apa-apa. Oke, dan semoga saja kiprah teman-teman untuk di lingkungan masing-masing, karena ini semua juga aktivis ya, nggurai konco-koncone gitu. Ayo diminum gitu, jangan sampai tidak anemia, kan nanti kacau lo, repot lo ya. Dampaknya juga bahaya. Nanti ke depannya supaya anak yang dikandung ini sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih lo sudah hadir di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ada Kak Tansani Fadil Ramadan dari SMA Negeri 3 Pati, betul ya. Kemudian ada Kak Raisa Salsabila Al-Ghifari dari Man 1 Pati. Terima kasih sudah hadir. Sukses ya, sehat terus. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.